Hanya kita kan belum memiliki suatu presiden yang kuat. Bagaimana kita bisa mengadili seorang kepala negara kita di masa lampau. Buktinya kan tidak pernah ada bahwa ada kepala negara kita sempat digiring pengadilan. Mungkin ini dia kesempatannya ini bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan menjadi host panggung belakang KBA News kali ini, yang akan membahas tentang peristiwa internasional di Filipina ketika pekan lalu hari Selasa Presiden Duterte, mantan Presiden Duterte itu ditangkap oleh Interpol atas perintah dari ICC. Nah, bersama kita ini ada Bang Zairin Pohan, mantan duta besar di Polandia, juga pernah menjadi perwakilan PBB di New York, dan beliau juga adalah seorang alumni dari hukum internasional. Ya Bang ya, pernah belajar juga S1-nya hukum internasional, S2-nya di Amerika di University of Washington di Seattle. Ini kelihatannya nih muridnya Daniel Eslev nih Bang ya. Betul, ya. Jadi masternya juga ini di Amerika di University of Washington di International Law. Ya. Apa kabar Bang Has? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Bang Has sudah berkenan ini untuk kita ngobrol-ngobrol mengenai kejadian di Manila. Nah, ini Abang mengikuti ya Bang ya, apa yang terjadi di Manila pekan lalu ketika mantan Presiden Duterte itu ditangkap oleh Interpol atas perintah warrant from ICC, kan gitu. Abang kasih kita Bang, bagaimana kejadian itu bisa terjadi itu di Filipina? Yang pertama, saya melihat bahwa memang walaupun kita berbicara hukum, tapi desakan atau leverage politik itu sangat menentukan. Hari ini bisa teman, mereka berteman memenangkan pilpres, lalu kemudian pisah, dan kemudian akhirnya Marcos mengambil tindakan untuk memproses Duterte sehingga akhirnya kemarin ditangkap dan sudah dibawa ke Den Haag dan peradilan sudah dimulai. Allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. What is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Jadi yang menarik dari ini adalah, ini bagi saya itu menarik karena ini akan menjadi suatu pelajaran penting bahwa tidak ada istilah kebal hukum bagi mungkin mantan kepala negara. Jadi kalau untuk menangkap satu kepala negara seperti yang dilakukan misalnya untuk memasukkan Presiden Putin sebagai daftar warrant arrest yang dikeluarkan oleh ICC itu kelihatannya masih jauh. Tapi ini walaupun mantan presiden apabila bisa digiring maju ke pengadilan di Den Haag, ini sesuatu kemajuan yang sangat penting, dan terutama kita ketahui bahwa negara-negara berkembang, negara-negara di mana kedaulatan hukumnya juga tidak jelas abu-abu, dan kemudian juga masalah law enforcement-nya juga lemah karena tergantung dengan berbagai macam peristiwa korupsi. Ini menjadi menarik ini. Jadi kita ingin melihat seperti apa nanti dasar hukum yang diajukan oleh ICC, International Criminal Court, untuk bisa membuktikan bahwa memang dia adalah
eligible untuk dijatuhi hukuman. Ini penting sekali. Nanti baru kemudian kita coba lihat argumentasi hukumnya sebagai satu dasar hukum rujukan referensi bagi para lawyer di seluruh dunia untuk melihat apakah pengajaran apa yang kita peroleh dari kasus yang menimpa Duterte sekarang ini. Iya, Bang. Kelihatannya gitu ya, ICC menangkap ini memberikan perintah penangkapan Duterte oleh karena dia dianggap melakukan kejahatan melawan kemanusiaan kayak gitu ya, Bang ya. Crime against humanity. Itu bisa dijelaskan maksudnya apa itu, Bang? Ini pelajaran kedua yang saya catat di sini adalah kita tidak bisa menggunakan satu argumen apapun dalam hukum itu sehingga kita bisa membunuh seseorang tanpa prosedur hukum. Jadi namanya judicial killing, ya, extrajudicial killing itu dilakukan. Apapun nama itu tidak bisa diterima kalau kita mengacu kepada prinsip murni dari yang namanya hukum internasional yang justru hadir untuk memberikan perlindungan. Dan kalau kita dengar laporan-laporan dari Manila bahwa korban selama Duterte jadi presiden itu jumlahnya antara 12.000 sampai 30.000, bukan angka yang kecil sekali. Dan coba kita bayangkan negeri seperti Indonesia misalnya, walaupun barangkali kita tidak pernah mengalami peristiwa semasif itu, tapi soal Munir sampai sekarang masih belum beres-beres tuh. Jadi kita memang ini kata-kata dari ICC itu unable and unwilling itu menjadi dasar bagi ICC untuk masuk. International Criminal Court dari Den Haag akan masuk ke dalam satu jurisdiksi hukum nasional. Ini yang terjadi yang pada Filipina ini. Iya. Nah itu yang sekarang yang pendukung dan ini lawyers dari Duterte itu berargumentasi bahwa Filipina bukanlah wilayah jurisdiksi dari ICC. Jadi sebetulnya ICC tidak berhak karena sudah keluar, dulu sempat menjadi anggota ICC Filipina, lalu keluar semasa Presiden Duterte menjabat dulu. Gimana tambahkan apa mengenai hal itu? Itu debatable ya. Apakah itu memang masuk atau tidak? Kalau secara prinsipil itu bahwa Filipina bukan lagi menjadi anggota ICC, mereka keluar dari ICC pada tahun 2019. Yaitu pada saat Duterte presiden, dan itu dijadikan sebagai satu pretext supaya lolos dari jeratan hukum untuk kejahatan kemanusiaan itu memang sangat tricky itu dilakukan oleh Duterte pada waktu itu untuk menghindari satu jeratan hukum, maka Filipina keluar dari ICC. Cuma kalau dari sisi lain kita lihat bahwa pembunuhan 12.000 sampai 30.000 orang itu akal sehat mana, kemanusiaan mana yang bisa menerima kenyataan bahwa ada orang dibunuh dengan jumlah belasan ribu, itu puluhan ribu orang dibunuh dengan tanpa satu prosedur hukum. Jadi extrajudicial killing itu berlaku gitu, dan itu memang akal sehat masyarakat internasional tidak mencermati, sehingga akhirnya dia dikualifikasi sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ini saya kira ini nanti kemarin sudah dimulai pembukaan persidangan ICC di Den Haag, dan ini mereka masih bersoal jawab soal masalah prosedural, masalah hukum acara, untuk nanti mereka baru masuk kepada substansi, yang mudah-mudahan nanti pada tahun ini mereka sudah bisa masuk ke aspek substansi, yaitu terbunuhnya 30.000 orang Filipina dengan alasan narkoba, dengan alasan apapun itu tidak bisa diterima gitu. Yang itu kalau digunakan sebagai alasan itu bahwa kita melanggar HAM gara-gara kita ingin melalui itu kalau dibawa ke pengadilan susah menang kita itu. Begitu Bang Buni. Iya. Jadi memang ini si pengacaranya Duterte kelihatannya tetap berkeras bahwa itu penangkapan dari Duterte itu ilegal. Itu tadi saya masih belum melanjutkan komentar saya di sana. ICC memang sangat cermat menetapkan bahwa kasus yang mereka selidiki itu dalam satu kurun waktu antara 2011 sampai 2018. Pada saat itu Filipina masih penuh menjadi anggota ICC. Jadi accountable.
dia dalam satu tindakan yang terjadi di negaranya, dan accountable bahwa dia harus bisa merasakan keputusan dari ICC dalam kasus itu, dalam secara case-nya. Tapi secara proseduralnya bahwa dia sudah tidak di sana, ini menjadi perdebatan. Kalau saya melihat bahwa barangkali kalau secara tontonan sinetron itu menarik sekali, tapi yang namanya ini karena sudah menjadi sorotan dari dunia internasional dan bukan main-main, dan hakim-hakim dari criminal court di sana juga bukan akan main-main, dan itu secara keberpihakan masyarakat dunia itu dan tokoh-tokoh dunia itu ya tentu saja ingin agar supaya Duterte pada akhirnya akan dijatuhi hukuman berdasarkan pada kejahatan kemanusiaan dilakukannya. Kita lihat nanti menarik. Oke, jadi sekarang masih perdebatan soal prosedur aja jadinya ya, formal ya Bang ya? Masih ya. Baik. Nah, bagaimana Abang melihat ini? Kelihatannya firm sekali ICC gitu ya. Dengan dia yakin sekali ya, kalau kita lihat memang kalau isinya gitu ya, dari materinya memang sudah pasti salah si Duterte, karena buktinya udah banyak, sudah mutawatir gitu kan, sudah meluas, siapapun bisa melihat bahwa dia itu memang membunuh semua pengedar narkoba. Betul. Gitu ya, yang meskipun menurut pendukungnya di Filipina itu bagus, justru menjadikan Filipina menjadi tambah aman. Itu tadi komentar saya, bahwa apapun yang kita pakai alasan di dalam negeri bahwa ini adalah untuk melindungi rakyat, tapi kita membunuh orang, itu unacceptable berdasarkan parameter dari hukum internasional, kemanusiaan internasional, itu unacceptable dan memang nggak bisa. Oke. Baik Bang. Nah sekarang ini kan lagi mau bulan September kalau nggak salah, bulan Juni atau bulan September ya, mau nanti mulai akan proceedingnya. Betul, proceedingnya lah akan dimulai. Nah sekarang ini kemudian pihak dari Duterte sudah menyiapkan tim hukum, dan dia sudah itu Richard Kaufman ya, seorang pengacara yang ditunjuk yang terdaftar di ICC, yang sudah menangani berbagai macam kasus serupa ya di ICC gitu ya, ada yang dari Kongo, dari macam-macam dulu, ada dari Libya, Gaddafi ya, Aisyah Gaddafi dan sebagainya. Dia yang menangani, dia pengacaranya. Nah, Abang lihat itu kalau secara materi kan sudah pasti salah kan siapa Duterte. Itu bagaimana Bang bisa melihatnya sehingga itu? Jadi kalau kita lihat konsekuensi keanggotaan di satu organisasi internasional atau pada konvensi internasional itu adalah kewajiban melaksanakan, dan jatuhnya periode waktu pelaksana itu 2011 sampai 2019 itu eligible, karena memang pada saat itu Filipina menjadi anggota penuh ICC, jadi mereka harus melaksanakan itu. Persoalannya kan tidak terlaksana, unable atau unwilling. Waktu itu ya, waktu dalam periode ini dalam periode argumentasi dari ICC itu, dan periode ini mereka tidak melaksanakan itu. Jadi waktu dulu ketika Filipina menjadi anggota ICC itu nggak bisa diproses sama ICC. Apa namanya, unable and unwilling, dua ya alasannya. Dan itu Duterte menghindar terus. Betul. Pada akhirnya dia 2019 menyatakan Filipina keluar dari sana. Jadi memang akal-akal orang politisi tingkat kampung ini memang nggak laku kalau dijual di panggung internasional. Ini harus kita sadari juga. Jadi model-model cara berpikir dungu, kata saya, Rocky Gerung itu memang jangan dibawa ke internasional. Ini akan memalukan kita sebagai bangsa. Baik Bang, saya sudah mulai agak ngeh. Dari tadi Abang menjelaskan ke saya belum ngerti, sekarang sudah mulai ngerti apa itu unable sama unwilling. Rupanya dulu ketika menjadi anggota dari ICC itu memang nggak bisa ICC menjerat karena si Duterte masih berkuasa. Betul. Jadi nggak bisa dijerat. Nah sekarang setelah nggak berkuasa, ya sekarang aja kita proses kan gitu. Ini kesempatan. Oke. Betul. Baik Bang. Nah ini kan mempunyai konsekuensi ke berbagai macam negara nih Bang. Betul. Nggak cuman di Filipina mestinya ini terjadi, bahkan mungkin meskipun nanti sebuah negara bukan anggota ICC, gimana itu Bang? Bisa nggak kira-kira?
Sebagai contoh Indonesia ya, jadi menarik bagi kita lihat Indonesia posisinya seperti apa sih dalam konteks ICC. Kita sebagai negara kita ikut menjadi negara penandatangan dari Statuta Roma. Kita menandatangani bahwa kita setuju dengan teks yang perjanjian yang akan ditandatangani. Kita ikut tanda tangan di sana. Persoalannya bahwa kita tidak melakukan suatu proses ratifikasi pemberlakuan dari substansi konvensi itu ke dalam hukum nasional kita dengan berbagai alasan. Satu alasan kita mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki satu sistem hukum yang ekshaustif, yang sudah mantap, yakin kita menyebut peradilan kita. Tapi kan kita tahu peradilan kita kan kayak ecek-ecek begitu ya. Jadi memang ya buktinya kasus Munir tadi saya sebut sampai hari ini masih belum jelas. Berbagai kasus terutama terjadi pada 10 tahun terakhir ini, itu banyak masuk dalam satu kualifikasi kejahatan kepada manusia, dan itu juga nggak jalan. Jadi ini membantah, kalau sekedar argumentasi kita boleh mengatakan, tapi dalam satu secara faktual realitasnya nggak seperti itu, ya kita malu untuk mengatakan itu. Memang dari pihak ICC dan negara-negara selalu mengajak Indonesia, karena partisipasi Indonesia dalam ICC itu sangat penting sekali bagi dunia. Jadi itu mereka melihat kalau andai kata Indonesia mau tanda tangan, mau nanti meratifikasi ICC, ini akan membantu dengan campaign dari ini. ICC itu dibentuk dengan satu tujuan yang mulia, yaitu menghilangkan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, dan memang sangat mulia sekali, dan juga yang banyak dilakukan oleh para politisi, dan ingin memberikan satu pelajaran kepada politisi, jangan main-main walaupun kau berkuasa sekarang, tapi once kau sudah tidak lagi berkuasa, maka tangan ICC itu bisa menangguh sana. Persoalan Indonesia, kita nggak bisa masuk ICC karena kita tidak jadi para pihak di sana, walaupun proses satu alasan lain dalam rangka untuk ratifikasi kepada ICC itu disebut juga masalah mengenai retroaktif, asas retroaktif ya kan. Itu apakah berlaku? Sebenarnya ICC memberikan satu kelonggaran bagi kita menentukan kita mau masukkan dalam jurisdiksi itu yang kapan, mulai 45, mulai 59, mulai 65, mulai itu kita bisa menentukan, dan itu akan dihormati oleh ICC. Jadi kalau takut kita tentara kita banyak melakukan pelanggaran HAM itu di zaman Timur segala macam, ya udah kita bilangnya kami itu akan berlaku setelah reformasi misalnya. Itu dihormati, dan itu tidak akan pernah ditinjau kembali kasus-kasus yang di belakang, mereka akan lihat ke depan. Dan kita nggak pernah clear masalah itu. Ini yang penting bagi kita, dan saya melihat juga sebagai pengamat dan juga melihat dari negara-negara lain, memang ini satu mekanisme instrumen yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membangun negeri kita ini menjadi benar. Betul. Ini akan menghukum politisi atau kepala negara atau siapapun di satu negara seperti Indonesia yang lagi sedang membangun demokrasinya, lagi sedang membangun sistem hukumnya yang sekarang lagi hancur lebur. Ya kan, sistem hukum kita hancur. Ini perlu dibangun kembali dengan suatu bantuan mekanisme internasional, instrumen seperti ICC sangat membantu dalam hal ini. Yang kedua itu juga memang kita tahu bahwa di dalam mekanisme internasional ada lagi yang disebut sebagai mekanisme ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Dan kita tahu ini sudah berlangsung cukup lama. Indonesia sudah jadi penandatanganan dari ICCPR ini. Hanya saja mekanisme hukum dalam konteks sekuat seperti ICC ini, ICCPR nggak punya nih. Dia sangat lemah sekali, dan itu prosedur panjang, dan kemudian juga ya lemah lah gitu. Selama ini hanya berhasil membawa satu masalah-masalah, memulihkan hak-hak politisi yang dikalahkan di satu pemilihan di negara-negara di Afrika, di mana-mana terjadi seperti itu, dan itu bisa dipulihkan. Tapi kalau untuk satu sampai kejahatan yang dilakukan oleh seorang kepala negara, ini memang mekanisme itu mungkin masih bisa, tapi jalannya panjang. Dan kalau kita nggak pernah mencoba, ya memang nggak pernah sampai kita di sana. Begitu Bang Muni. Jadi ini kembali kejadian di Filipina itu, tertangkapnya Duterte itu, kemudian orang-orang di Indonesia ini kembali lagi itu gimana nih? Sekarang kan desakan agar mantan Presiden Jokowi juga diberlakukan dengan hal yang sama itu menguat, karena sudah ada contohnya, meskipun kita itu bukan anggota ICC. Jadi bagaimana Bang melihatnya? Bisa nggak nih kira-kira Jokowi kena gitu? Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Filipina
Filipina pernah anggota ICC, kita belum pernah jadi anggota ICC. Walaupun kita secara prinsip tidak menolak ICC. Tadi saya sebutkan betul, kita sudah tanda tangan, betul. Ya, tapi belum ratifikasi, ada persoalan perdebatan masalah jurisdiksi dan sebagainya di sana ya kan. Yang kedua itu Duterte mantan presiden, Jokowi mantan presiden. Betul. Yang ketiga itu barangkali ini agak berbeda. Kalau di Filipina itu Duterte itu banyak didukung rakyat karena mereka merasakan manfaatnya, bagaimana pembunuhan dari puluhan ribu orang narkoba itu membuat negara itu akan lebih baik itu. Nah, di kita masalahnya kan kebalikannya. Ini dari Sabang sampai Merauke orang demo di mana-mana tiap hari. Sekarang itu antara yang tuntutan adalah adili Jokowi. Betul. Iya kan? Betul. Jadi ini tekanan dari dalam tanpa menunggu dari ICC. Sebenarnya kalau mekanisme nasional kita lakukan dalam hal ini juga, yaitu mana KPK Jaksa Agung menerima kasus dan melakukan satu legal proceeding di sini, bukan tidak mungkin bahwa Jokowi akan dilakukan. Dan kalau itu dilakukan, mekanisme nasional dilakukan dalam rangka untuk kasus seperti ini, ya internasional happy, karena tujuannya itu. Betul. Jadi ICC juga akan happy karena tujuannya itu untuk memberikan satu ganjaran kepada para pemimpin yang zolim yang melakukan penindasan kepada rakyat dan bahkan sampai melakukan pelanggaran human rights gitu, seperti itu. Juga ini memang harus diganjar dengan satu hukuman yang apakah nanti mekanisme internasional seperti ICC atau ICCPR atau juga mekanisme nasional. Saya kira untuk itu mekanisme nasional kita cukup kuat. Hanya kita kan belum memiliki satu presiden yang kuat. Bagaimana kita bisa mengadili seorang kepala negara kita di masa lampau. Buktinya kan tidak pernah ada bahwa ada kepala negara kita sempat digiring pengadilan. Mungkin ini dia kesempatannya ini bagi kita. Iya, karena kan dianggapnya hukum di dalam negeri nggak berfungsi gitu ya Bang ya. Jadi makanya itu ada alasan ICC bisa masuk lah kira-kira. Enggak, gitu. saya membantah bahwa kita nggak perlu nunggu ICC masuk sini. Gitu. We can handle this matter. Use our mechanism. Legal mechanism kita sendiri mampu kok untuk melakukan itu. Secara objektif tujuannya bahwa itu akan memberikan satu efek jerah bagi politisi ke depan untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum habis-habisan seperti yang berlaku pada 10 tahun lalu di era Jokowi. Dan ini ke depan Indonesia bisa membersihkan diri dari soal-soal seperti ini. Begitu Bang Budi. Baik Bang Has, masih banyak atas banyak sekali informasi yang bisa kita pelajari dari Bang Has tadi. Para pemirsa, saya kira cukup saja tadi obrolan kita dengan Bang Hazarin Pohan, seorang diplomat senior dan juga seorang pengamat hukum internasional. Dan tadi sebetulnya yang paling menarik adalah bagaimana itu hukum gitu ya, itu mesti harus berfungsi di dalam negeri agar bisa itu memproses pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sehingga tidak perlu lagi ada intervensi dari dunia internasional. Betul. Nah, termasuk dengan sekarang tuntutan terhadap Presiden Jokowi agar segera cepat ditangkap dan itu diproses secara hukum. Mungkin itu diantaranya. Biar itu ya banyak sekali demo setiap hari yang menuntut demikian. Baik pemirsa, para sahabat, demikian pertemuan kita dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Down your head. Yeah.